Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi, bersyukur masih sehat jasmani rohani, ekonomi, waktu. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat waktu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ya, mudah-mudahan sampai akhir zaman keluarga kita, nasab kita, anak cucu kita semuanya tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, hari ini saya akan bahas pesantren yang rencana akan kita bangun di Palu. Sebenarnya di Besuki. Sebenarnya ini ibarat buku ya, ibarat buku sudah saya tutup. Saya sudah tutup buku gitu kan. Ya cuman ini kan ada kabar baru kan. Jadi kan dulu waktu saya mendatangkan alat berat, meratakan lahan itu kan sekaligus saya mendatangkan arsitek gitu kan. Jadi kita udah planning kita itu udah ke depan gitu. Ibarat catur itu kita tuh melangkahnya sudah bukan hanya pion, bukan hanya strategi. Tapi udah 20 langkah ke depan itu sudah kita pikir gitu. Jadi saya sudah manggil jasa arsitek, 2 yang saya datangkan waktu itu arsiteknya. Yang satu dari Banyuwangi, yang satu dari Surabaya. Pak Tenggi tahu tuh, Pak Lurah tahu tuh, dari Banyuwangi terus dari Surabaya. Rencana 2 arsitek ini saya pakai dua-duanya, mana yang terbaik saya ambil atau dua-duanya dikolaborasi. Ide dari 2 arsitek ini. Mahal ongkosnya teman, ya. Yang di Banyuwangi itu 10 juta. Mas Nino, ya, yang insya Allah Anda tahu ya. Mas Nino itu dari Banyuwangi itu 10 juta. Jasa gambarnya. Dan 10 juta itu sudah murah, gitu kan. Sudah RAB, lengkap lah itu. 3G, 3 dimensi, macam-macam lengkap. Nah, itu 10 juta. Udah, dan itu katanya harga spesial. Kalau harga proyek, wah di atas 20 juta. Nah, sedangkan yang di Surabaya itu lebih mahal lagi ya. Wallahualam bishawab. Nah, ini kita ambil yang di Surabaya. Jadi saya pakai jasa arsitek itu 2. Nggak nanggung-nanggung saudaraku. Jadi pesantren yang akan kita bangun di Besuki itu benar-benar kayak konsep gitu. Dan sudah kita siapkan anggaran waktu itu 1 hektar. Kan kita mau beli 1 hektar itu waktu itu. Karena yang masuk di telinga saya awalnya itu memang ada tanah 1 hektar yang mau dijual kan gitu. Makanya kita survei. Kita siapkan dananya. Nah, seiring dengan waktu berputar terjadilah polemik-polemik, kasus-kasus gitu. Maka akhirnya untuk mengawali saya disarankan membeli yang 2.600 ini dulu. Nah, itu yang baru kita beli. Sisanya itu sudah siap. Hanya tinggal nunggu waktu aja. Oke, next. Maka muncullah masalah-masalah ya, ditolak ansor, ditolak banser, ditolak masyarakat katanya gitu kan. Tapi sampai detik ini saya belum ketemu satupun pihak banser, pihak ansor yang nyata-nyata menolak. Hanya di media ramenya. Tak ajak ketemu, tidak pernah mau. Dan sampai detik ini mereka sepertinya sudah mulai cuci tangan. Bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya gitu. Udah lari, terbirit-birit dengan sendirinya. Terus ditambah lagi sinetron dari Supriyono Sarjana Hukum, itu sinetron itu kembangannya lah. Kalau ibarat silat itu tuh kembangannya, ya kan. Nah disitulah muncul diagnosa. Kalau ibarat dokter tuh diagnosis itu bahwa inilah pembodohan, penipuan, penggembosan, nah, ya dari Supriyono itu. Nah, oke, udah itu sudah muncul videonya, udah lengkap. Nah, kita nggak akan bahas itu. Nah, sekarang beberapa minggu yang lalu arsitek yang di Surabaya kirim gambar dan kirim video. Gus, kurang lebih seperti ini videonya. Keren teman. Itu RAB-nya 2 miliar lebih itu. Jadi jangan dibilang pesantren murah, ini pesantren mahal. Cuman imajinasi,
imajinasi dan iman beberapa oknum Ansor Banser dan beberapa oknum yang dibesuki aja yang wallahualam nanti biar dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah karena dia sudah memutus mata rantai para penghafal-penghafal Quran. Ingat, pesantrennya tidak jadi dibangun, tapi harapan, cita-cita, konsep, niat itu sudah nyambung kepada Allah dan itu dipotong sama oknum. Teng, yang harusnya akan ada lahir penghafal Quran di situ ternyata nggak jadi. Nah, itu yang saya maksud. Maka saya tinggal menunggu aja sekarang. Saya tunggu ekonominya, rumah tangganya, keselamatannya. Saya tinggal nunggu ini audit alam. Matinya, apa mati kecelakaan, apa mati di rumah, apa mati corona, apa hutangnya bisa dilunasi, apa mati tidak membawa hutang, apa mati dalam kondisi numpuk hutang. Nah, saya tinggal lihat itu, kan saya tahu nama-namanya itu. Saya tinggal lihat aja. Oh begitu ya, oh begini, oh itu Supriyono itu ya, itu yang membohongi orang ya kan, pegang-pegang duit itu duitnya siapa? Itu kemarin sudah mau kita laporkan itu, tapi sudah perjalanan dari sini niat sudah ke Kapolres itu Bondo itu, tapi di tengah jalan ada sesuatu yang membuat kita pending dulu itu. Saya tinggal lihat bagaimana nasib orang-orang yang menggagalkan pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran, bahkan yang rencana akan digratiskan. Itu saya mau lihat kayak apa nasibnya orang-orang ini gitu. Ya doakan, saya sudah banyak beberapa tempat ya, kita hanya tinggal nunggu takdir Allah, tinggal tunggu semuanya kondusif gitu kan. Saya nggak mau lagi melangkah gegabah, kita pelan-pelan yang penting pasti gitu. Nah gitu teman ya. Nah, saya akan bahas ini sekarang. Ini loh rencana pondok pesantrennya. Kita putar ya. Kayaknya kemarin siapa Rif sudah ngupload ini. Rif itu YouTuber lokal ya di Besuki sana. Yuk kita lihat. Nih. Pesantren tahfidz Quran. Tak push dulu. Tek, di-push dulu deh ya. Pesantren tahfidz Al-Quran Karomah 13. Ini tampak dari depan. Subhanallah. Ternyata konsep dari arsiteknya itu main coklat sama apa ini? Apa ini? Krem ya? Nah, kurang lebih lah. Ini nama arsiteknya, PT-nya Tata Matra. Nah, ini ya. Pesantren ini tampak dari depan. Yuk kita lanjut. Saya sudah mesan lagi kepada beliau untuk mengeksplor bagian interiornya. Jadi beliau ternyata baru ngirim apa luar itu, dalam kan interior. Eksteriornya ini yang baru dikirim sama beliau. Yuk kita masuk. Nah, nanti dikasih musik deh. Nah kita mulai masuk ke dalam. Oke, seret. Kita stop dulu ya. Kita belok ke kiri. Nah, ini ada dua mobil parkir. Ini kayaknya mobilnya Pak Haji Dodi. Yang satunya mobilnya Pak Tenggi nih kayaknya. Pak Tenggi yang ternyata juga akhirnya tidak berdaya menghadapi tekanan dan membatalkan juga akhirnya, padahal awalnya mendukung. Nah ini saudaraku di sebelah kiri ini rencana di sini ada kantor, ada kantin, ada klinik sehat di dalam ini. Klinik sehat di dalam situ ada bekam, fasdu, ya Tibu Nabawi lah ya, apalagi refleksi. Rukyah di situ tuh. Jauh konsepku. Subhanallah ya. Jadi kita sudah berpikir jauh. Ahli rukyahnya kita sudah planning itu ya. Kita ambil kalau nggak dari Solo, dari Jakarta ya. Ahli rukyahnya. Jadi refleksi, bekam, fasdu, herbal, Tibu Nabawi, rukyah. Di dalam sini nih, sebelah kiri nih, yang ada mobil parkir ini ya. Oke, terus kantin ini lantai 2. Di lantai 2-nya butik yang menyediakan seluruh peralatan muslim umroh. Jadi Anda kalau masuk situ nggak balik, mau cari peci, cari kurma, cari air zam-zam, nggak balik. Di situ di lantai 2 ini. Nah, terus sebelah kanan ini masjidnya. Nah, di situ akan ada. Oke, kita masuk lagi ya. Ini tak explore
senti demi senti. Setelah itu nanti kita putar secara utuh. Oke, kita masuk. Deng 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 deng. Stop. Ini kita sudah mulai masuk ke zona tengah. Nah, ini di kiri kayaknya di sini tempat anak-anak menghafal Qur'annya. Jadi nggak stres teman ya, tetap terbuka dengan alam. Menghafal Qur'annya kayaknya di sini nih, sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan juga ada semacam taman. Oh, kita pindah dari dalam sekarang. Tadi tampak dari depan, sekarang kita dari dalam. Ini nih ya, sebelah ini dek, dekatnya kantor tadi. Nah, di situ lantai 2 ya, jadi di bawah itu bisa untuk pengajian, bisa untuk terima tamu, musyafir, apalah ya. Nah, atau mungkin di atas juga bisa. Nggak tahu itu untuk apa, tapi penghafal Qur'annya di situ. Terus sebelah masjid, ternyata di sebelah masjid, di belakang masjid itu ada halaman luas. Nah, sekarang kita ke zona yang paling belakang. Nah, di sini ada 2 bangunan megah. Disinilah rencana tempat menginap santrinya. Nah, nih, jadi ada bangunan 2 itu tempat menginap santrinya di sini, di paling ujung ya, paling belakang. Mungkin ada dapur umum juga di sini nih. Dapur umum tempat menginap santri. Kita lanjut. Nah, ini tempat menginap santrinya. Saya mau explore. Saya itu menarik yang di belakang masjid. Mana belakang masjid? Ini di sebelah mananya nih? Oh, ini di ini. Ini ada bangunan lagi ternyata ya, 2 ya. Seperti inilah kurang lebihnya. Nah, ini yang saya maksud. Oh, di belakangnya masjid berarti barusan itu. Ini yang saya maksud teman. Pause. Tik. Nah, jadi di belakang masjid ini ada halaman luas. Nanti di situ rencana akan kita kasih taman gitu kan. Disitulah teman-teman santri-santri kalau sore ya menghafal Qur'annya secara outdoor tuh di situ. Ya, mungkin belajar silat juga di situ gitu kan. Belajar memanah juga di situ. Nah, di sini di bangunan ini itu mungkin juga tempat menginap santri juga, wallahualam. Nanti kita tanyakan kapan-kapan kita undang arsiteknya. Ini teman, ini tampak dari belakang full. Jadi ini masjid tampak dari belakang. Coba kita lanjut. Tuh keren, subhanallah ya. Mudah-mudahan pelan tapi pasti kita akan segera menemukan lokasi. Allah akan meluluskan niat kita. Oh, ini tampak dari atas dek. Oh, tampak dari atas, subhanallah, push. Oh, ini tampak dari atas ini. Seperti ini kurang lebihnya. Ini tanah yang di sebelah ini, siapa namanya itu? Siapa dek? Hilang. Lupa. Itu sudah mau kita jual, sudah mau dijual waktu itu. Janjian sama saya pas hari raya Idul Adha waktu itu mau ketemu saya. Aduh, siapa itu namanya itu? Sudah janjian sama Pak Samsul itu yang menjaga tanah itu. Tanggal 30 hari Idul Adha itu janjian sama saya mau membebaskan tanah di sebelahnya itu. Oke, ini tampak dari atas ya, tampak dari depan. Nah, itu ada menara. Menara itu nanti multifungsi. Di situ akan ada mercusuar, akan ada lampu laser yang bisa menembus angkasa kanan kiri. Jadi hiduplah di situ. Nah, di situ nanti akan menjadi destinasi wisata religi terbesar. Ini tampak dari atas ini. Subhanallah. Oh, ini dari atasnya ini. Keren. Ini dari atas. Oke, saudaraku, inilah yang rencana akan kita bangun, yang digagalkan oleh oknum Ansor Banser lokal Besuki ya, dan saya juga sempat dikhianati oleh Banser Besuki yang namanya Subhan itu. Terus kemudian saya banyak ketemu orang, jadi saya hampir 2 bulan itu buang-buang waktu, buang-buang duit, kan 2 hari sekali ke Besuki saya. Ketemu orang ini, besok ketemu lagi orang ini, besok ketemu lagi orang ini. Dan intinya semuanya itu malah saling menjelekkan. Si A menjelekkan si B menjelekkan si C menjelekkan si D menjelekkan si G menjelekkan si H menjelekkan si A, mulek di situ. Itu hampir 2 bulan saya
didolimi seperti itu. Ya, tidur di hotel Utama Raya saya di situ tuh. Nah, sampai sekarang. Nah, sekarang teman, detik ini tanggal 3 September hari Kamis. Sekarang proses akte jual belinya itu lagi kita proses. Nah, mudah-mudahan lancar. Nah, di sini akan kita tempuh jalur hukum nanti. Kalau masih ada yang memaksakan kehendak menghalang-halangi proses jual beli ini, baru nanti kita ketemu di pengadilan. Nah, jadi sampai di sini saya masih disuruh ngalah dulu ya. Ada beberapa orang yang nyuruh ngalah dulu. Baik teman, ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan konten ini manfaat. Ya, doakan ya. Tadi ada dari mana barusan Poso, Sopeng, Rio. Waduh, 4 hektar, 5 hektar. Disuruh jual disuruh beli murah, rah, dananya ada, kalau siap dibeli sudah, sekarang kontan ada yang diwakafkan. Cuman saya belum bisa mikir teman, luar Jawa, Rio, Sopeng, Poso, Masya Allah. Saya masih minta sama Allah mudah-mudahan di Jawa gitu ya, karena di luar Jawa saya sudah punya pesantren, sampai sekarang masih jalan, berkembang, 300 santrinya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Monggo rakyat Besuki, saya tetap baik sama antum semua. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi silahkan kalau Anda mau sih temui itu orang-orang yang kemarin sok jagoan gembosi saya, ya kan, minta ganti sama dia tuh. Siapa itu? Ansor, Banser, siapa kemarin itu namanya? Ya, berani gembosi, berani menolak, berani bertanggung jawab. Bahkan kalau Anda mau tanah itu tak wakafkan, silahkan Anda bangun. Gambar sudah ada, silahkan Anda bangun. Sebagai rasa bentuk tanggung jawab. Kalau enggak, ya sudah tunggu. Saya sedang menunggu audit alam ini. Selamatkah dirimu karena Anda telah memutus mata rantai penghafal Quran. Saya lagi nunggu ini. Bagaimana nasibmu ke depan ini? Ya, saya nggak mendoakan jelek, tapi wallahu a'lam bishawab. Apakah keberkahan hidupmu sudah dicabut sama Allah? Wallahu a'lam bishawab. Selamat menonton, saya putarkan fullnya sambil diiringi musik sama Munjia Channel. Dinikmati, dihayati, dan dikirim Al-Fatihah 1 kali. Mudah-mudahan segera realisasi pondok ini walaupun di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hayo para manusia, kita berhijrah saja. Hijrah sekarang juga, jangan lagi ditunda. Dari tempat